Baik sahabat guru, sejak pandemi terjadi, pemerintah sudah mengambil sebuah kebijakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan jarak jauh, yaitu belajar dari rumah yang sering kita kenal dengan nama BDR. Begitupun juga untuk pendidikan usia dini tidak terkecuali, pembelajaran PAUD dilaksanakan BDR. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada, orang tua dipaksa untuk dapat menjalankan fungsi pendampingan belajar anak di rumah selama masa pandemi ini. Menghadapi BDR, PAUD ini guru harus menyiapkan berbagai macam program belajar di rumah yang tetap berkualitas nantinya. Baik sahabat guru sekalian, pertama bahwa guru bersama satuan PAUD tentu saja harus menyiapkan strategi yang tepat agar pembelajaran di rumah dengan pendampingan orang tua dapat berjalan dan berkualitas ya. Untuk itu, satu hal yang harus menjadi perhatian guru adalah bagaimana dilema belajar anak saat di rumah dengan pendampingan orang tua dibandingkan dengan pembelajaran di satuan PAUD dengan pendampingan guru. Nah, kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Sahabat guru, di rumah orang tua lebih mementingkan target akademik, biasanya seperti itu ya, target calistung. Kadang-kadang kurang memperhatikan karakter. Terkadang kita merasa nyaman saja bila ada anak yang berbohong, curang saat bermain, tetapi kita begitu reaktif dan gusar saat anaknya belum bisa baca. Nah, di satuan PAUD orientasi belajar pada dua target itu, yaitu karakter dan akademik. Dengan proses membangun karakter melalui knowing the good, listening the good, feeling the good, dan acting the good, seperti itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua, sahabat guru, di rumah orang tua sering memaksa anak untuk belajar. Seringkali seperti itu terjadi. Tentu akan membuat, kalau terjadi seperti ini, tentu akan membuat anak tidak nyaman. Berbeda dengan yang terjadi di satuan PAUD, anak-anak asik bermain tanpa paksaan. Guru melakukan fasilitasi anak bermain dengan mengaktifasi otak kanan dan otak kiri melalui kegiatan bermain, seperti itu. Nah, yang ketiga, sahabat guru, di rumah banyak orang tua yang tidak sabar sangat mendampingi anak belajar ya. Bahkan seringkali cepat emosi dan keluar ucapan yang tidak perlu. Sedangkan kalau di satuan PAUD, guru taat pada kode etiknya, sehingga kesabaran dan keteladanan guru tidak tergantikan. Membangun suasana bermain yang menyenangkan dengan mengaktifasi otak kanan otak kiri dengan bermain tadi. Nah, yang keempat, ya, dilema yang terjadi biasanya di rumah ada orang tua yang sering lepas kontrol ya, bahkan sampai terjadi kekerasan fisik. Nah, di satuan PAUD pengendalian guru sangat kuat sekali ya. Kecil kemungkinan terjadi tindakan yang tidak penting ya, apalagi sifatnya fisik. Yang kelima, di rumah orang tua sering tidak fokus untuk mengajar. Banyak pekerjaan lain, apalagi orang tua yang keduanya bekerja. Di satuan PAUD, guru fokus mengajar, karena tugasnya memang hanya mengajar ketika dia ada di sekolah. Baik sahabat guru, mengapa itu terjadi semuanya? Saya kira masanya ada dua masalah yang harus kita soroti. Yang pertama adalah karena kekuasaan orang tua absolut, sehingga sering menjadi tidak sabar, cepat emosi, keluar kata-kata yang kurang baik, bahkan terjadi kekerasan fisik ya. Kenapa begitu ya? Karena memang penguasa saja kalau misalkan kekuasaannya absolut, kadang-kadang sewenang-wenang. Begitu orang tua kalau absolut ya, dia bisa berbuat apapun. Yang kedua adalah masalahnya orang tua tidak fokus dalam mendampingi anak belajar. Nah, sahabat guru, memperhatikan dilema tersebut di awal BDR tentu diperlukan parenting untuk membatasi kekuasaan orang tua. Dengan mengisinya dengan penguatan pemenuhan hak anak untuk bermain, belajarnya anak adalah bermain dan bermainnya berpusat pada anak. Itu bisa menjamin kualitas pembelajarannya. Sahabat guru, dari analisa dilema belajar anak di rumah, satuan PAUD dan guru tentu harus menyiapkan strategi sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah pemetaan orang tua terkait ketersediaan moda belajarnya, termasuk dalamnya smartphone, akses internet, kuota dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya juga ada membuat panduan teknis ya, pendampingin orang tua. Kemudian yang ketiga, kegiatan parenting dengan penguatan konsep bermain. Yang keempat, penyiapan RPP bagi guru. Dan yang terakhir adalah bentuk dukungan orang tua saat belajar di rumah, meliputi dukungan fisik, non-fisik, kemudian alat bahan main yang diperlukan. Sahabat guru, bukan hal yang mustahil pembelajaran jarak jauh BDR dengan pendamping orang tua dapat berjalan berkualitas ketika kita bisa menetapkan strategi BDR yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak dan orang tua. Oleh karenanya, memahami dan menyelami apa masalah yang sering muncul saat anak belajar di rumah menjadi dasar
dalam menetapkan kebijakan yang tepat. Harapannya video ini akan dapat membantu guru dan satuan PAUD dalam merancang strategi belajar BDR dengan pendampingan orang tua yang tepat sehingga pembelajaran tetap berkualitas. Saya kira itu, sahabat guru sekalian.